Assalamualaikum guys. Jadi pada kali ini saya akan berbicara mengulik-ngulik sedikit tentang virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus Corona. Nama saya Muhammad Abdul Razak, absen 24 kelas 11 IPS 3 dari SMA Negeri 11 Semarang. Saya akan membicarakan beberapa topik. Jadi saya punya dua pertanyaan di sini yang akan kita bahas pada kali ini. Tapi sebelum itu kalian subscribe dulu guys, subscribe. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah mengapa menarik? Menurut saya pribadi, karena sosiolog kan identik dengan sosialisasi. Jadi mengapa kajian virus corona ini menarik untuk para sosiolog? Karena virus corona ini sangat berpengaruh besar di aspek sosialnya. Sangat bahkan cara untuk mengakhiri virus ini pun ya dengan cara sosial juga. Nah, jadi gini teman-teman, saya jelaskan dulu virus COVID-19. Virus COVID-19 itu merupakan virus corona. Virus corona itu merupakan virus yang menyerang pernafasan, dan itu intensitas penularannya sangat cepat sekali. Jadi virus COVID-19 itu bisa tertular jika yang pertama berkontak langsung dengan si penderita, dengan cara ada penderita dia tidak pakai masker, lalu beliau batuk atau bersin, lalu liurnya jatuh tuh. Nah, kita bisa kena corona, bahaya. Makanya kita dianjurkan untuk sering-sering cuci tangan untuk mengantisipasi agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita selalu diberi kesehatan, dan semoga wabah pandemi virus corona ini cepat berakhir. Nah, setelah virus itu datang ke suatu wilayah, maka kehidupan sosial berubah drastis. Kenapa? Karena jika ada virus COVID-19 masuk ke daerah itu akan di lockdown, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh kemana-mana, harus pakai masker, nggak boleh berjabat tangan, ya pokoknya banyak lah. Masyarakat menjadi garda terdepan. Kesadaran masyarakat di sini sangat dibutuhkan sekali, karena jika masyarakat tidak sadar, maka kapan wabah ini akan berakhir? Ayo, kita harus sadar, kita harus menyayangi orang lain dengan cara menyayangi diri kita sendiri. Jangan sok strong lah. Ya, aku tahu imun tubuh kamu bagus, tapi kamu lihatlah sekitar kamu, apakah dia memiliki imun tubuh yang bagus seperti kamu juga? Apakah kamu tahu itu? Marilah kita saling jaga ya, saling jaga. Untuk orang-orang yang berdagang atau yang harus kerja langsung di lapangan, yang memang benar-benar berkepentingan, saya maklum itu, dan pesan saya tetap jaga kesehatan, sehat-sehat ya Pak. Semoga rezekinya lancar, dan semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kita harus benar-benar di rumah saja, kita harus social distancing, physical distancing sampai benar-benar wabah ini selesai. Karena jika kita tidak physical distancing, kapan kelar nih corona? Aduh, kapan kelarnya nih? Nah, gitu dah. Pokoknya gitu dah. Intinya mengapa menarik, karena ini sangat berpengaruh di kehidupan sosial. Ayo lawan corona. Ayo, berhubung di bulan puasa kita bisa melawan corona dengan berbanyak ibadah di rumah, sholat tarawih di rumah, berbanyak ibadah, berbanyak doa. Semoga pandemi ini segera berakhir,
Amin ya Allah. Dan semoga kalau bisa pandemi ini berakhir secepatnya, dan kalau bisa ini sebelum lebaran udah berakhir coronanya sehingga kita bisa mudik. Tapi kalau memang benar-benar ini belum selesai wabahnya, kita jangan mudik dulu guys, karena kita tahu kita jangan egois. Kita tuh harus taati pemerintah demi keselamatan bersama, karena orang yang baik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan sekitarnya. Jika kita tidak bisa bermanfaat, janganlah kita merugikan orang lain, jangan ya. Lalu pertanyaan yang kedua, yang pertama folk ways atau kebiasaan, yang kedua adalah pekerjaan, yang ketiga adalah kepedulian kesehatan. Jadi yang folk ways itu kebiasaan kita yang biasanya kita masyarakat Indonesia sangat dikenal sekali dengan kesolidannya, karena makhluk sosial sendiri kita tidak bisa hidup jika kita tidak bersosialisasi ya, tidak bersosial, maksudnya kita pasti membutuhkan proses sosial ini. Yang biasanya kita itu bertemu langsung, sekarang jangan, di rumah saja. Biasanya kerja di lapangan, work from home. Ini menarik sekali ya, karena kan biasanya tuh masyarakat Indonesia dia keluar rumah lah, berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, semenjak ini dia pun tetap keluar rumah, walaupun yang dia bicarakan tuh juga tentang corona. Puasa, nyinyir juga perlu dipuasain. Saya juga kebiasaan salim tangan tuh sekarang jangan dulu, kita salamannya gini aja. Pekerjaan tuh menarik, pekerjaannya tuh itu yang menarik, pekerjaan yang biasanya bekerja di kantor, di lapangan, kini kita harus bekerja di rumah dulu. Untuk ini saya juga gimana ya, kasihan juga sih sama orang-orang yang bekerja di lapangan. Terus kayak pedagang kan harus bertemu ya sama pembeli ya, yaitu sekarang kayak kekurangan konsumen gitu loh, kayak tukang ketoprak, tukang becak, tukang ojek, terus apalagi mereka sangat terganggu sekali akan wabah ini. Karena gimana juga, ini kan juga takdir, kita harus menerimanya, dan kita harus berusaha untuk cepat-cepat lawan corona agar cepat berakhir, agar krisis ekonomi pun tidak terjadi krisis. Seperti kita belajar, biasanya kita masuk dapat sangu, sekarang enggak dapat sangu guys. Tidak apa, yang penting wabah ini segera berakhir, segera selesai, kita beraktivitas seperti dulu. Terus yang ketiga, kepedulian kesehatan. Terus sekarang melanda ini langsung kita pakai masker, terus cuci tangan dengan cara yang benar. Tuh, terus hand sanitizer, serot, disinfektan, apa lagi guys, bersih rumah, tata rumah, sholat di rumah aja, pokoknya semua di rumah aja gitu. Kepedulian sehat. Jadi ini ada baiknya juga, kita pasti harus bisa ambil hikmahnya, karena semua kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi hikmahnya kita jadi lebih meningkatkan tingkat kesadaran kebersihan kita lebih peduli terhadap kesehatan kita, jadi lebih punya banyak waktu dengan keluarga. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Lawan corona dengan di rumah saja dan karantina wilayah. Stay at home and to be smart people.